Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sanjang Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang kuning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Keleben, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah-wajah di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Pak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi lahir di Indonesia. Kita bersyukur menjadi warga yang luar biasa, adat istiadat kebudayaan yang begitu luar biasanya. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja kita ke kegiatan diskusi kita pagi ini, yaitu tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Jadi Bapak Ibu, di sini saya selaku calon guru penggerak ini tidak ada untuk kita di dalam kegiatan ini untuk menggurui ataupun untuk merasa mentang-mentang menjadi mengikuti kegiatan di klub calon guru penggerak ini menjadi sesuatu yang bagaimana, tidak. Tapi di sini kita bersama, kita mendiskusikan apa yang terbaik untuk sekolah kita dan terlebih lagi untuk murid-murid kita di masa yang akan datang, Bapak Ibu ya. Kita santai saja, nggak usah terlalu tegang, karena insya Allah nanti dengan kita santai, kita fokus untuk menghasilkan nanti apa yang menjadi visi kita untuk murid kita di masa yang akan datang ya. Jadi kita mulai dengan visi. Visi merupakan representatif visual kita pada masa depan. Jadi kurang lebih ya Bapak Ibu, visi itu adalah gambaran bagaimana nantinya terhadap satu objek yang akan kita gambarkan seperti apa nanti di kemudian hari atau di masa depan. Begitu juga nanti sebagai guru, tentunya Bapak Ibu, kita pasti punya visi terhadap murid kita di masa yang akan datang. Betul Bapak Ibu? Betul. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya visi, tidak punya harapan, tidak ada gambaran untuk bagaimana nanti murid kita di masa yang akan datang, saya yakin bahwa kita tidak akan ada perubahan dari kita sebagai guru untuk memperbaiki diri
yang akan datang. Karena insya Allah murid-murid yang berkualitas, murid-murid yang berkarakter di kemudian hari akan dihasilkan dari guru-guru yang berkualitas juga, insya Allah. Visi guru merupakan sebuah penggambaran seperti apa layanan dan lingkungan pembelajaran yang perlu kita berikan kepada murid kita, sehingga membuat kita terpacu untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi di lingkungan sekolah sehingga menjadi upaya berkesinambungan. Jadi sepertinya kalau kita ingin mewujudkan visi kita mungkin tidak bisa berjalan sendiri karena kita di sebuah institusi. Jadi kita harus juga berkolaborasi dengan semua warga sekolah dan yang berada di lingkungan sekolah. Jadi visi itu selain kita punya visi pribadi sebagai guru, kita juga harus punya visi sebagai tim di sekolah kita. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah kita mengacu kepada tujuan pendidikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Jadi kalau dari tujuan pendidikan menurut Pak Ki Hajar Dewantara ini, tugas kita sebagai guru adalah penuntun. Kalau penuntun artinya kita menuntun ya, kita membimbing, menuntun apa yang menjadi kodrat anak, bukan merubah ya, tapi kita menuntun apa yang sudah dia punya pada pribadinya untuk nanti memunculkan karakter-karakter baik untuk kebahagiaan dia menjalani kehidupan saat dia sudah terjun ke masyarakat, tentunya sebagai manusia Indonesia. Kemudian sebagai seorang penggerak di sini, visi guru penggerak adalah bentuk implementasi dari rencana perubahan yang telah disusun dengan menggunakan pendekatan inquiry aspiratif atau IA, disingkat IA, untuk menumbuhkan murid yang memiliki karakter profil Pancasila. Jadi mengacu kepada kurikulum Merdeka Belajar kita, bahwa di dalam kurikulum Merdeka Belajar kita diharuskan untuk membentuk murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Bapak Ibu masih ingat apa saja ke 6 dimensi karakter profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yes, yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru PTD SMP 3 Bakam. Iya, itu kali 5. Begitulah Ibu Tuti, kami di sini alhamdulillah guru-guru di UPTD SMP Negeri 3 Bakam ini luar biasa, di mana guru-gurunya dengan kepala sekolah yang luar biasa. Jadi kami juga insya Allah mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh beliau, walaupun dengan pelan-pelan kami akan terus berinovasi. Jadi Bapak Ibu, sejatinya menyusun sebuah visi itu ada alurnya, kurang lebih begitu. Alur apa yang kita pakai atau pendekatan apa yang kita pakai? Pendekatan namanya pendekatan inquiry aspiratif ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini kemarin di modul 1.3 kami para calon guru penggerak itu mengikuti mempelajari bagaimana cara mewujudkan visi guru ya, hingga nanti berkembang menjadi visi sekolah tentunya. Nah, di sini saya waktu itu memang awalnya saya agak kesulitan, tapi alhamdulillah dengan berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah kita, jadi saya lebih banyak mendapat pemahaman seperti yang beliau paparkan, walaupun masih dalam tahap pembelajaran Bu Indaya. Oke, kita lihat di sini waktu itu saya sebagai pribadi, sebagai guru memiliki visi saya adalah
mewujudkan murid yang religius, berakhlak, kreatif, mandiri, inovatif, serta berwawasan lingkungan. Jadi saya ingin murid saya nanti di masa yang akan datang, baik mulai dari dia belajar di SMP, kemudian seterusnya sampai nanti di kehidupan nyata, saya tuh inginnya murid itu yang religius, berakhlak, kreatif, mandiri, inovatif, serta berwawasan lingkungan. Artinya di sini murid itu hanya religius saja di bagian keagamaannya, tapi dia juga harus berakhlak. Alangkah ininya kita ya, misalnya alangkah sedihnya kita kalau murid kita yang misalnya agamanya bagus, religinya bagus, tapi ternyata tidak sinkron dengan akhlaknya ya. Begitupun dengan kreatif, untuk penghidupannya dia juga harus mandiri dan tentunya berwawasan lingkungan. Kenapa memilih berwawasan lingkungan? Karena kita tahu bahwa kesadaran akan lingkungan baik saat ini kita luar biasa harus mengenalkan wawasan lingkungan ini kepada murid kita untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Tentunya harus membuat atau harus menyisipkan murid yang berwawasan lingkungan ke depannya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk merumuskan visi tersebut, maka saya kemarin mengikuti alur pendekatan inspirasi apresiatif ya, dengan metode Bagja ya. Bagja di atas ini ada Bagja namanya ya. Bagja ini suatu alur ya, itu merupakan Bagja itu adalah prakarsa perubahan. Jadi dari visi tadi saya mengambil prakarsa perubahannya adalah melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, kreatif dan menyenangkan. Saya berpikir dengan prakarsa melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan nantinya akan mampu mewujudkan visi yang telah saya rumuskan di depan tadi. Bagja itu B-nya itu adalah alurnya itu yang pertama buat pertanyaan dulu. Jadi kurang lebih kita himpun pertanyaan kurang besar ya Bapak Ibu. Ibu. Duit Bu. Ini dari sini. Pelajaran, kemudian tindakannya adalah antaranya pertanyaan yang saya buat adalah apa saja hal baru yang saya dapatkan setelah menerapkan pembelajaran dan menyenangkan. Kemudian bagaimana saya menerapkan konsistensi untuk selalu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yaitu yang pertama berbagi praktik baik tentunya kepada rekan guru tentang menyusun strategi pembelajaran. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita tidak akan ada apa-apanya kalau tanpa kolaborasi dengan teman-teman atau rekan sejawat. Kemudian memajang hasil karya atau produk dari pembelajaran ini untuk memancing murid-murid yang lain untuk lebih kepo istilah sekarang ya, lebih ingin tahu. Kemudian melakukan penelitian tindakan kelas tentunya untuk mengukur apakah kelas yang kita jalankan berhasil atau tidaknya. Iya, jabarkan rencana. Jabarkan rencana ini saya merumuskan pertanyaan.
bagaimana cara mengukur keberhasilan pembelajaran. Nah, di sini daftar tindakan atau pendidikannya adalah menyusun daftar model pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya setelah tadi dapat referensi ya Bapak Ibu. Kemudian memvariasikan sumber belajar, ini sudah pasti. Kemudian membuat media pembelajaran yang inovatif, karena sekarang dengan kemajuan teknologi kita sangat dituntut untuk membuat kemudian atur eksekusi. Jadi untuk atur eksekusi ini pertanyaannya, siapakah yang dapat memonitor kegiatan pembelajaran yang menyenangkan? Kemudian bagaimana menerapkan pembelajaran yang menyenangkan? Tentunya untuk menjawab pertanyaan tadi adalah mengadakan supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah, kemudian merefleksikan. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, untuk merefleksikan pembelajaran bersama teman sejawat maupun dari murid. Dengan merefleksikan kita tahu kualitas pembelajaran yang kita lakukan, kemudian menggunakan model pembelajaran serta sumber belajar yang variatif dan melaksanakan pembelajaran berbasis faktual dan juga teknologi. Nah, ini saya rasa juga perlu. Begitu Bapak Ibu kurang lebih alur baja yang kita buat untuk merumuskan sebuah visi kita terhadap murid maupun sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini ada kalimat-kalimat rumpang ya, atau kalimat-kalimat yang belum lengkap yang harus kita isi di sini. Jadi merumuskan kalimat rumpang berikut ini. Nah di sini cita-cita untuk murid kita. Mungkin nanti yang pertama misalnya kita memimpikan murid kita yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah, sekarang ya kita percaya bahwa murid kita itu akan bagaimana, seperti apa murid kita. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa gitu ya. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk seperti apa, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa ya, kita paham tentang apa. Kurang lebih itu Bapak Ibu. Kemudian saya minta tolong ya Bapak Ibu ya, minta tolong untuk mengisi kalimat-kalimat rumpang ini untuk membentuk sebuah kalimat. Bapak Ibu paham? Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ini kan saya bagikan dulu kertas biar maaf. Ini kan kepanjangan ya, enak dibagi dua kalau mau irit itu ya. Cukup ya? Cukup nggak? Kalau nggak cukup bagi ini kan cuma berupa kata-kata ya. Nah, kalau dulu jadi kan dikit. Nanti pas nempel di situ juga nggak semua takutnya kalau kepanjangan kan? Ada dulu nggak? Miss Romi punya cita-cita tentunya terhadap Miss? Ya pastilah Miss.
Kita nggak akan semangat kalau kita tidak ada tidak ada harapan untuk murid kita di masa yang akan datang, ya Miss ya. Jawabannya boleh berupa kata aja, Bu. Berupa kata. Sifat apa? Iya, jangan murid pengennya yang seperti apa gitu kan. Misalkan pengennya yang berkarakter, itu aja nggak apa-apa. Mana di coaching? Supervisi. Oh iya. Itu yang punya bill itu cerita kan? Oh iya, di situ ada ya Bunda ya? Ada di keuangan, di sisi keuangan. Visi sekolah kan di setiap ruangan ada tuh. Visi dari bill kan itu soalnya kita main kalimat taruhan. Ya Bapak Ibu disambil nggak apa-apa ya. Terlalu lapar. Ada sampai dulu mati. Yang biar sehat. Wow. Ini Bapak Ibu, jadi mungkin di satu kertas itu boleh dua. Kita buat nomornya aja di kertas itu biar nggak usah dibikin. Ya. Ada dibuat ya? Nggak usah Bu. Jawaban aja. Jawaban aja punya. Gak apa-apa Bu, satu-satu aja. Akan garis. Nanti kan untuk dokumentasi juga. Muat kok itu. Nah, nanti kan ditulis. Aku tahu. Untuk ya. Bu Jaina sudah dapat? Belum ya? Silakan Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, misalnya yang pertama itu kita memimpikan murid yang bagaimana murid kita ini. Kita mimpi tentunya ya, mimpi itu harapan kita nantinya, kita ingin murid kita yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah apa murid kita itu, bagaimana murid kita itu. Menurut kita bagaimana?
Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa sih di sekolah ini? Apa kira-kira hal-hal baik yang kita utamakan di sekolah kita ini? Apa yang kita utamakan di sekolah kita? Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Mereka itu sadar bahwa apa? Bahwa misalnya di sekolah kita ini tempat apa misalnya, kurang lebih, atau yang lain, boleh yang lain ya. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk apa kira-kira? Dan yang selanjutnya, kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa untuk teknologinya sangat-sangat minim, tapi saya belajar begitu ya. Sudah boleh nempelkan di situ ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mungkin Bapak Ibu tidak akan kesulitan lagi ya, karena seperti tadi yang Ibu Indah bilang, karena sekolah kita ini sudah sangat sudah sangat sering mengulang-ulang untuk merdeka belajar, kemudian karakter profil Pancasila yang tentunya upaya-upaya kita lakukan di tahun-tahun belakangan ini. Nah, kurang lebih seperti itu intinya untuk mewujudkan visi kita terhadap murid kita. Mungkin misalnya di sekolah kita mengutamakan apa? Misalnya pelayanan kita seperti apa terhadap murid kita. Ya Bu, Jai, apa Bu Jai? Oh iya, udah, saya diam aja. Dikasih waktu aja Bu untuk ini untuk mengisi. Bapak Ibu, kita perlu waktu berapa kira-kira untuk mengisi ini? 10 menit jadi lah. 10 menit ya? 10 menit dari sekarang apa 10 menit dari tadi ini? Dari tadi. 10 menit. Apanya 10 menit ini? Berarti kita boleh pakai ilmu kurang lebih berarti ya. Seharusnya kalau kami dengan Bu Indah IPA itu nggak boleh kira-kira beda ya. Ada biologi, nggak ada ilmu kirologi. Iya, biologi. Berarti kita punya waktu sekitar 7 sampai 6 menit lagi kurang lebih. Bapak Ibu. Bu Mita kenapa? Nggak apa-apa Bu Mita, yang Bu Mita ini saja apa kira-kira yang sesuai dengan sekolah kita di sini apa? Satu-satu mandi.
1, 5 menit tadi 7. Ya 3 menit lagi Bapak Ibu. Ya, Mem Febri sudah mau menempelkan ya. Di pinggir di sini kan? Boleh. Bawa aja ya. Disusun ya kayaknya memang. Iya, satu. Mem satu. Enggak, samping. Oh, samping aja semua. Oh, berarti Mem di bawah. Iya, benar. Di bawah sini. Mem di bawah sini. Tapi ngomong Bujai, jangan gitu lah, kita sama-sama Bujai. Kita nih, jangan beli saya juga tidak, sangat-sangat tidak. Tapi insya Allah kalau kita diteliti orang-orang yang baik, insya Allah nanti akan bertanya. Sama-sama Bujai nanti ya. Pacar kayaknya Bu. Bapak Ibu, mohon maaf ya, setelah ini kita nanti berfoto dulu ya, mengingat teman kita, rekan kita nanti ada kegiatan lagi di Sumaliat. Jadi nanti mohon untuk kita ambil dokumentasi kita dulu. Beginilah menuti guru-guru kami luar biasa, semangat untuk melakukan sesuatu, antusiasmenya sangat luar biasa mereka begitu. Siapa yang terbang? Miss Romi terbang. Tidak apa-apa Miss, itu prosesnya ya Miss ya. Bisa diganti Miss? Oh, bisa ya, nah. Selalu ada cara ya Miss.
Yuk Bapak Ibu kita berfoto dulu mengingat waktu untuk Miss Romi dan Bu Uci. Ayo di depan saja. Karena ada orang yang dari konferensi. Ada yang duduk? Tambahin. Gantian. Dari sini Pak. Oke. Oke, 3, 2, salah video. Oke, 3, 2, 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, literasi boleh? 1, 2, 3. Pentaba. 1, 2. Sekali lagi. Yang baru. Lagi masuk. Kamu di rumah. Kawan-kawan yang mikir. Kita mikir. Oke. 1, 2, iya. Iya, Pak. Iya saja. Kok nggak ada lucu? Nah, kan? Jadi bapak. Enggak. Ini, kliknya ini, bukan yang ini. Iya. Jadi bapak. Saya sengaja. Jadi bapak. 1, 2, iya. Literasi. Salam literasi 1, 2, iya. Pentaba. 1, 2, 3. Semangat Bu. Pegang. 1, 2, 3. Oke. Jadi saya yang paling foto ya. Biasa kalau mau oke. Baiklah Bapak Ibu, seluruh peserta sudah merampungkan ya untuk melengkapi kalimat terumpamnya. Mungkin karena Miss Romi dan Bu Sur tadi ada kegiatan selanjutnya. Bagaimana kalau setuju Bapak Ibu kalau Miss Romi dulu yang membacakan pendapatnya yang hasil dari tulisannya? Bagaimana Bapak Ibu setuju? Setuju. Ya. Setuju ya Miss? Apa bunyi? Iya, iya. Oh, Ya. Oke, silakan. Ya udah Bu Jai, nanti ketiga ya. Oke, terima kasih Ibu Waryuniarta atas kesempatannya. Baiklah teman-teman, inilah hasil dari penyusunan kalimat terumpam dari saya. Oke, yang pertama, cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid yang berkarakter dan berprestasi. Ya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah orang yang hebat. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan
lagi Bapak Ibu, terima kasih. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa UPTD SMP Negeri 3 Batam adalah wadah yang tepat untuk mewujudkan siswa-siswi yang menjadi pelajar Pancasila. Kurang keras Bapak Ibu ya. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa mengikuti setiap perubahan, tentunya ke hal-hal yang lebih baik. Keren kan Bapak Ibu? Nah, yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mewujudkan pelajar Pancasila yang berakhlak, kreatif, mandiri, inovatif, dan berwawasan lingkungan seperti visi sekolah kita itu perlu penyesuaian yang lama dan tertata. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kalimat rumpang yang saya lengkapi, semoga berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi yang terakhir. Terima kasih. Wow, luar biasa Pak Ibu ya. Pendapat dari Miss Romi ini sungguh membuat mata kita terbuka dan pikiran kita dan otak kita berpikir, luar biasa ya. Selanjutnya kesempatan untuk Bu Suryani. Bisa lah. Baca aja Bu, nggak apa-apa. Ayo dong Bu, nggak apa-apa Bu. Kita semuanya belajar di sini. Tepuk semangat. Semangat. Teman-teman ini dulu ya. Ini berdua. Apa ya? Terima kasih semuanya. Bacakan ya Pak Ibu, kita sama-sama untuk terus akan menyimak apa yang sudah kita lakukan tadi. Ya, kita lihat di sini yang pertama kita memimpikan murid yang pertama ada di sini berakhlak. Jadi kita memimpikan murid yang berakhlak. Kemudian selanjutnya ada juga kreatif. Jadi memimpikan murid yang kreatif. Selanjutnya tadi berakhlak mulia, kemudian berakhlak. Dan selanjutnya murid yang berakhlak mulia dan memiliki kompetensi yang unggul agar bisa berkontribusi untuk pengembangan masyarakat maupun bangsa. Selanjutnya murid yang cerdas, kreatif dan inovatif. Terus berkarakter dan berprestasi, berakhlak mulia dan berakhlak mulia. Kalau kita lihat di sini yang poin pertama itu yang paling banyak adalah yang berakhlak, ya, yang berakhlak yang paling banyak. Ada juga kreatif dan inovatif. Selanjutnya yang kedua, kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ya, di sini yang pertama adalah kita percaya bahwa murid adalah cerminan kita sebagai guru, siswa, dan generasi bangsa. Luar biasa. Oke, yang kedua, murid adalah aset. Nah, ini juga luar biasa. Selanjutnya tadi yang kedua adalah insan penerus bangsa. Kemudian murid yang kreatif. Kemudian sesuatu yang unik yang pada perkembangannya tidak bisa dipaksakan. Ya, ini juga luar biasa. Kemudian yang selanjutnya menjadi kebanggaan orang tua. Selanjutnya adalah murid tadi orang yang hebat. Kemudian murid menjadi kebanggaan kita, murid yang dapat membanggakan kita dan memiliki ilmu. Oke. Selanjutnya memiliki karakter yang apa ini? Yang baik mungkin ya, tidak ada lanjutannya. Itu yang kedua. Oke. Selanjutnya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang di sini jawaban yang pertama
pelayanan pembelajaran bagi siswa. Jadi kita mengutamakan pelayanan pembelajaran bagi siswa. Selanjutnya ada juga jawaban, kita mengutamakan karakter yang dikembangkan ya atau diciptakan. Kemudian yang ketiga, mengutamakan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, mengutamakan lingkungan sekolah yang aman. Selanjutnya, mengutamakan kedisiplinan untuk murid karena hal itu merupakan awal dari segala kegiatan yang baik. Selanjutnya adalah pendapatnya yaitu mengutamakan pelayanan terbaik dari guru dan semua warga sekolah. Oke. Selanjutnya adalah UPTD SMP 3 Bakam adalah wadah yang terbaik untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Selanjutnya mengutamakan keamanan, ketertiban dan kedisiplinan. Dan yang terakhir, di sekolah kita mengutamakan adab berperilaku serta kedisiplinan. Nah, itu yang ketiga. Sungguh jawaban-jawaban rekan-rekan yang luar biasa ini. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama pendapatnya yaitu belajar merupakan hal utama. Nah, itu yang pertama. Kemudian pendapat selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar, mungkin di sekolah harus belajar maksudnya. Selanjutnya adalah sadar betul bahwa ilmu itu sangat penting bagi mereka. Selanjutnya kita sadar betul bahwa memiliki nilai yang religius itu diutamakan, ya. Selanjutnya murid kita sadar bahwa untuk menjadi sesuatu atau seseorang yang berguna di masa yang akan datang harus memiliki pendidikan yang cukup agar bersaing di pasar global. Ini luar biasa Bapak Ibu, visi kedepannya ya. Jadi tidak hanya menaklukkan pribadi, tapi sudah masyarakat global. Insya Allah nanti akan ada murid kita lahir yang seperti ini ya. Amin. Oke, selanjutnya kita sadar betul bahwa murid kita sejatinya punya semangat belajar yang tinggi dan tentunya perlu perhatian dari guru. Good, ini wajib mutlak hukumnya. Kemudian selanjutnya murid kita sadar bahwa bisa mengikuti perubahan. Insya Allah pasti bisa, murid-murid kita murid hebat. Selanjutnya guru-guru di sekolah ini dapat memberikan ilmu dan bekal untuk mengantarkannya menjadi anak yang sukses ke depannya. Insya Allah Bapak Ibu kita akan mampu mengantarkan anak siswa kita ke masa depannya. Kemudian yang terakhir pendapatnya bisa mewujudkan seperti visi dan misi sekolah yang diterapkan. Insya Allah ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk pendapat yang pertama berubah menjadi lebih baik. Insya Allah kita harus ya, insya Allah kita bisa. Selanjutnya pendapatnya adalah warga sekolah ini yakin untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh anak berdasarkan karakter masing-masing tentunya ya. Oke, bagus sekali Mem Febri. Kemudian pendapat selanjutnya adalah warga sekolah ini yakin balik ya. Benar ini tadi ya. Selanjutnya adalah memaju lebih selangkah dari yang lain. Insya Allah ini bisa. Kemudian selanjutnya bisa merubah murid menjadi lebih kreatif ke depannya. Insya Allah ya Bapak Ibu, seiring dengan usaha kita. Oke, selanjutnya warga sekolah ini yakin untuk menuntun. Pak, jadi menuntun ya? Iya. Menuntun peserta didik agar memiliki karakter pada setiap perkembangan hidupnya. Insya Allah Pak Jari ya. Oke, selanjutnya untuk warga sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, ramah lingkungan. Insya Allah. Kemudian warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang berakhlak, kreatif, mandiri, inovatif, perlu penyesuaian yang lama. Insya Allah Bapak Ibu dengan kita terus belajar, kita bisa. Yakin bisa ya. Sekolah ini yakin untuk bisa membawa perubahan untuk kedepannya, insya Allah ya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa apa yang diinginkan oleh siswa untuk mendapatkan pelayanan yang baik merupakan haknya sebagai siswa. Oke, betul sekali. Selanjutnya yang terakhir yaitu pertanyaan terakhir.
terakhir kita dan warga sekolah di sini paham bahwa kita lihat pendapat pertama yaitu paham bahwa lingkungan adalah tempat utama belajar. Jadi ini nanti ke pembelajaran menyenangkan mungkin paham ya. Selanjutnya pendapat kedua, sekolah ini paham bahwa mengembangkan potensi itu harus kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Pasti itu memberi insya Allah ya. Selanjutnya pendapat selanjutnya adalah bekerja sama satu sama lain dalam segala hal lebih penting untuk mencapai cita-cita misi sekolah. Amin, semoga kita dapat bekerja sama untuk hari ini, baik sebelumnya, hari ini maupun kedepannya. Selanjutnya pendapatnya adalah sekolah ini paham bahwa berwawasan lingkungan harus dimiliki, ya, oke. Selanjutnya pendapatnya adalah akan karakter siswa seperti apa yang mereka harapkan di guru-guru sebagai pendidik, oke. Dan yang terakhir pendapatnya adalah guru dapat mewujudkan cita-cita siswa dan menciptakan karakter yang baik untuk siswa. Demikianlah pendapat-pendapat atau kalimat-kalimat yang telah dilengkapi dari kalimat penumpang tersebut. Ini merupakan kalimat-kalimat yang luar biasa yang diberikan oleh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat visi sekolah kita. Nah di sini visi sekolah kita, Bu Meza boleh dibacakan Bu Meza? Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, profil, pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Iya, jadi ini visi sekolah kita ya. Jadi nanti kita ingin peserta didik kita berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Nah Bapak Ibu, kira-kira apakah visi sekolah kita yang kita buat selama ini, yang kita bentuk bersama itu sudah selaraskah dengan cita-cita kita untuk murid kita? Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Bagaimana Pak Hamdi? Boleh mengemukakan pendapatnya? Baiklah, terima kasih Bu Warta atas waktunya. Cek. Untuk visi kita apakah sudah selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita? Menurut saya baiklah, menurut saya visi kita selama yang kita susun sudah berjalan itu menurut saya sudah selaras dengan cita-cita atau hal apa yang kita harapkan ke depan untuk sekolah kita. Jadi menurut saya karena kita sudah berada dalam sistem untuk menerapkan kurikulum merdeka, jadi hal itu sudah selaras dengan apa yang kita cita-citakan dan sesuai dengan visi dan misi sekolah kita untuk mewujudkan sekolah yang memiliki berakhlak mulia, berkarakter profil Pancasila dan juga berwawasan lingkungan. Karena semuanya sudah mendukung untuk mewujudkan visi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hamdi untuk pendapatnya. Jadi kalau menurut Pak Hamdi, visi sekolah kita ini sudah bagus ya Pak Hamdi, sudah sesuai dengan apa yang menjadi visi untuk murid kita di masa yang akan datang. Selanjutnya kira-kira kalau yang lain bagaimana? Setuju dengan pendapat Pak Hamdi atau bagaimana? Ini Bapak Ibu, ini untuk kita Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada kita bergerak sendiri-sendiri, tapi kita bergerak bersama. Jadi kalau misalnya menurut Bapak Ibu nih ya, visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan yang apa kita lakukan, apa kita upayakan, apa pelayanan kita kepada murid kita, kira-kira sudah pas, baik, tidak perlu dirubah lagi, ya kita jalankan dengan komitmen bersama tentunya. Bagaimana Bapak Ibu? Siap, insya Allah siap. Insya Allah ini ya enggak, jadi udah selaras ya Bapak Ibu, sepakat? Sepakat ya. Nah selanjutnya yang kedua,
Oh iya. Terima kasih ya Bu Yun. Nah kalau tadi itu yang ditampilin dari yang diharapkan teman-teman gitu ya. Kalau saya mengatakan ini ada yang selaras dan ada yang perlu ditambahkan, disesuaikan. Mungkin runtutan sesuai dengan bukan alur profil pelajar Pancasila, dan atau nanti kita kaji kembali hal-hal konkret apa sehingga kalimatnya mungkin perlu disesuaikan begitu ya. Karena mengingat tadi tidak terlalu jauh beda ya antara detailnya visi sekolah kita dengan visi CGP Bu Yun sebagai pendidik begitu ya. Contohnya tadi yang saya suka yang mandiri kreatif begitu. Barangkali nanti kan kita tahu contoh konkretnya di sekolah itu ngapain gitu ya. Apa berkaitan dengan P5-nya yang sudah kita jalankan, atau kalau sudah kita jalankan perlukah kita untuk menyusun kembali begitu. Jadi penyesuaian sih, menyesuaikan. Walaupun selaras, saya pikir itu perlu ada yang ditambahkan atau disesuaikan. Kayak kita kan berwawasan lingkungan. Wawasan lingkungan itu kalau kita diterapkan di P5 kita itu, dia masuknya ke P5 yang mana. Jadi kalau nggak perlu berarti kita skip, kita arahkan ke situ, nanti wawasan lingkungannya kita masukkan ke P5-nya. Gitu. Makasih. Terima kasih masukannya Bu Indah. Jadi kalau menurut Bu Indah ini ya, jadi kita ada hal-hal yang perlu kita selaraskan di bagian-bagian tertentu. Jadi visi kita itu sudah luar biasa dan alangkah lebih bagusnya jika di bagian-bagian tertentu kita ini sedikit ya Bu Indah ya. Ya baiklah. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Jadi Bapak Ibu bagaimana? Kalau dari Bu Indah tadi ada sedikit yang ingin diselaraskan. Terus kalau Bapak Ibu bagaimana? Pak Yanto deh, ya kasih pendapat dong. Baik, terima kasih. Kalau saya sih sebenarnya pendapat saya pribadi lebih condong sama dengan pendapat Pak Hamdi. Karena apa? Karena divisi kita yang sudah kita susun dalam waktu dekat yang pada bulan-bulan sebelumnya, sebenarnya yang kata memiliki profil pelajar Pancasila itu sudah bisa mencakup. Artinya kalau keenam dimensi profil pelajar Pancasila itu bisa dimiliki oleh siswa, artinya dia itu sudah bisa dikatakan berkarakter, berkepentingan global, dan mungkin sudah memiliki daya unggul untuk nanti melanjutkan kehidupannya nanti di kemudian hari atau bersaing nanti di pasar global seperti itu. Lebih sebenarnya lebih ke sana. Kalau misalnya mau ada kata-kata yang mau ditambahi nanti menyelaraskan dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi kan tentang visi sekolah kita, mungkin iya bahasanya diperhalus atau ditambah seperti itu. Seperti itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Jerry, luar biasa pendapatnya. Mungkin intinya seperti yang kita dengarkan bersama-sama tadi, dan juga pendapat dari Pak Jerry, Bu Indah dan Pak Hamdi tadi. Jadi intinya punya kita sudah bagus sekali, sudah pas dengan dan sudah memasukkan dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila. Hanya tinggal kita menambahkan atau mempercantik bahasanya lagi, mungkin sedikit yang ditambahkan begitu ya. Oke.
Oke, jadi Bapak Ibu, jadi kira-kira bagian mana yang perlu kita tambahkan dari visi kita tadi? Mungkin ya Pak Agung, silakan dulu Pak Agung. Mungkin Bu Indah ada ininya, ada masukannya. Bagian mana yang kira-kira ingin kita tambahkan dari kalimat visi yang sudah kita bentuk itu? Mungkin ke teman-teman dulu ya, karena kan di sini kita harus tahu dulu konkret apa sih di sekolah yang harus kita lakukan. Misalnya sebagai guru konkretnya apa nih yang dilakukan. Kalau pengen anaknya beramal mulia gitu kan, yang kayak Bu Jaina tadi bilang kan dia detail kan, punya memang proses belajar Pancasila, namun kan beliau mengusulkan tadi yang berakhlak mulianya. Nah, contoh konkretnya apa di kehidupan sehari-hari kita? Kalau dirasa kita sudah menjalankan dan sudah tertanam jadi habituasi di sekolah, berakhlak mulianya kita skip ya nggak apa-apa, karena udah kita jalankan. Nah, namun visinya yang belum pernah, yang anak-anak tuh perlu dibiasakan, diajarkan sehari-hari begitu ya untuk dia. Jadi misalnya apa yang mau detail, kalau mau didetailkan boleh misalkan. Oh misalnya dari 6 profil belajar Pancasila 2-nya udah selaras, berarti kita tinggal 4 lagi. Namun kalau memang 6-6-nya mau kita tingkatkan, ya seperti visi kita begitu. Saya rasa begitu kan? Iya. Jadi dari teman-teman yang usulan tadi, saya rasa kalau mandiri dia pengennya apa contohnya. Nah kalau refleksi kan kayak Bu yang bilang tadi, pembelajaran yang menyenangkan kepada murid. Jadi guru itu memfasilitasi pembelajarannya murid itu dengan indikator berpusat kepada murid pembelajarannya gitu. Kalau siswa ciri mandiri itu apa gitu. Nah, itu yang perlu kita diskusi kayaknya gitu. Ini apa yang ini ya? Visi kita itu. Ini visi Sekolah kita ya? Iya, visi sekolah Iya. kita. Berprestasi. Nah, kalau berprestasi berarti dia pasti kreatif kan? Enggak. Nah, itu yang maksud Ibu kita kaji tadi. Kalau memang terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berarti yang belum menjadi habituasi, belum melekat ke anak-anak 6 profil pelajar Pancasila. Gitu. Namun kalau kita tingkatkan, kalau kayak berprestasi, ternyata kalau saya pikirkan prestasi itu tetap prestasi ya, namun dia pasti udah kreatif. Berarti profil ke-6 profil pelajar Pancasila, karakter ke-6 profil Pancasila. Gitu. Iya, betul kan? Nah, makanya ketika itu Bu Tuti, ketika ada P5, kenapa kita memunculkan di sini profil berkarakter profil pelajar Pancasila? Karena kita itu di situ di tema P5 itu ya Pak Andi ya, itu memuat 6 profil pelajar Pancasila. Jadi makanya kita itu. Nah, kenapa berprestasi? Biar berprestasi itu kami kemarin indikatornya setelah kreatif dia pasti berprestasi gitu. Jadi kami pilah begitu waktu itu. Jadi memang arahnya sudah ke P5. Makanya tadi dibilang selaras, jadi kayak semuanya masih kami mau tingkatkan gitu. Namun memang tadi kan ada visi dari Bu Yuni, detail begitu. Nah, paling di misinya yang akan kami detailkan lagi. Kalau guru konkretnya apa, kalau murid apa, kalau orang tua apa yang harus dilakukan gitu kan. Kalau anak-anak mandiri kan berarti orang tuanya harus mendampingi anaknya belajar, nggak belajar di sekolah saja gitu, yang perlu kita diskusi di situ. Jadi kayaknya lebih ke pengembangan misinya. Jadi kalau visinya nggak perlu Kalau dirasa sudah selaras, jadi nanti paling kita untuk misinya itu kita per item lagi di visinya ya, di dimensi Per dimensi itu ya Bunda ya. Tapi nanti kita jabarkan di misi sekolah kita berarti ya. Iya. Baiklah Bu Indah, terima kasih sekali untuk pendapatnya. Ya kawan-kawan, jadi kita sepakat. Jadi misi kalau visi kita memakai visi sekolah kita yang lama, dan kita menambahkan nanti di misi kita hal-hal yang detail tentang per poin profil pelajar Pancasilanya ya Bapak Ibu ya.
Jadi nanti seperti yang Bu Indah bilang, kalau kita ingin anak kita misalnya berwawasan global, maka kita harus mengenalkan apa terhadap anak kita, seperti itu dukungan dari kita sebagai guru. Kemudian misalnya kita ingin kreatif, tentunya kreatif itu tidak semata-mata dapat terbentuk kreatif itu tanpa ada kayak apa ya, kita tidak memberikan stimulus ya Bina ya. Anak gak akan mungkin kreatif kalau kita sebagai guru tidak memberikan rangsangan kayak gitu. Mungkin seperti itu yang Bu Indah inginkan. Jadi misi itu nanti apa yang mesti kita tambahkan lagi untuk perbaikan, untuk mendukung misi sekolah kita tadi dalam pembentuk, tentunya di situ berpoin kepada karakter profil Pancasilanya ya. Karena Bapak Ibu kita ini memang proses untuk mendalami karakter profil Pancasilanya di pembelajaran, seperti yang Bu Indah bilang tadi, baik di pembelajaran P5 Bu Indah ya, secara konkretnya maupun di pembelajaran mata pelajaran masing-masing di kelas ya. Kita masih berupaya ke sana, nanti kita cari solusi lagi untuk perbaikan misinya ini. Kemudian selanjutnya, apa saja inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ini Bapak Ibu, jadi ada pertanyaan ini, bagaimana ini Bapak Ibu, apa saja inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita itu? Bu Miftah, kira-kira apa ininya menurut Bu Miftah? Bu Meza. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan kita bersama-sama Bu Meza. Menurut Bu Meza, visi kita tadi begitu Bu Meza ya? Atau Pak Agung ide-idenya? Untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan visi kita. Iya. Nah, visi kita tadi misalnya berprestasi ya. Apa mungkin begitu ya Bu Tuti? Misalnya di berprestasi itu apa sih inisiatif kita sebagai guru? Pembinaan gitu ya, melakukan pembinaan secara rutin lah gitu kepada siswa-siswa yang memang mempunyai bakat ke situ untuk mengikuti lomba seperti itu kan. Ada pembinaan, jadi anak tuh lebih terarah. Nah itulah untuk berprestasi. Misalkan untuk berakhlak mulia ya, bagaimana kira-kira kegiatannya, bentuk kegiatan untuk meningkatkan berakhlak mulia itu yang seperti apa? Nah, seperti itu, pihak yang terlibat siapa saja, stakeholdernya gitu. Terima kasih Bu Tuti penjelasannya. Oke, Pak Agung mungkin ada ide tentang apa saja inisiatif perubahannya? Oke, terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk inisiatif perubahan dalam mewujudkan visi misi kita di UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Jadi sebenarnya Bu Tuti ya, di SMP kita ini sebenarnya sudah dilaksanakan. Jadi kita tinggal mengulangi dan terus mengulangi dan menambah sedikit saja untuk ide-ide yang lain. Jadi seperti misalnya pada peserta didik yang berprestasi. Nah, untuk yang berprestasi ini alhamdulillah ada beberapa siswa kita yang berprestasi. Nah, ini kita lakukan setiap tahun, setiap semester dengan bimbingan dari guru-guru pendampingnya, seperti itu Bu. Jadi baik itu mata pelajaran matematika, ada olimpiade sains dan sebagainya, itu termasuk seni di sini. Jadi itu sudah kita kembangkan dan tinggal pengulangan lagi dan ditambah sedikit saja ide-ide yang baru, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berkarakter juga sama. Yang berkarakter juga di sini yang
dalam hal ini berakhlak mulia, seperti itu ya, seperti dari awal datang ke sekolah 3S, senyum sapa salam, mengucapkan salam, kemudian kita ada mengaji di pagi harinya, ada senyap literasinya, kemudian ada sholat duhanya berjamaah, kemudian ada sholat zuhurnya. Nah, itu semua sudah dilakukan sebenarnya. Tinggal mungkin terus dilakukan dan dikembangkan. Nah, kemudian untuk berkenaan dengan wawasan lingkungan. Nah, jadi untuk wawasan lingkungan ada satu ide yang belum dikembangkan. Idenya sudah ada, Bu, tetapi belum dikembangkan dengan maksimal. Jadi sesuai dengan penerapan pembelajaran kita di UPTD SMP Negeri 3 Bakam ini, jadi kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, itu alhamdulillah sudah kami lakukan, sudah kami terapkan. Semua mata pelajaran sudah menerapkan pendekatan lingkungan atau memanfaatkan lingkungan sekitar. Kemudian untuk lingkungan ini sendiri, nah kami juga punya di sini hutan lindung sekolah. Nah, itu yang perlu kami kembangkan dan kami tingkatkan. Nah, idenya sudah banyak tetapi belum maksimal kami laksanakan. Jadi kami punya hutan lindung sekolah yang mendukung untuk supaya sekolah kami bisa berwawasan lingkungan, bisa menyumbangkan oksigennya untuk dunia. Seperti itu tujuan kami, Bu. Karena seperti kita ketahui, kita dikelilingi oleh polusi udara, asap pabrik di desa Kapuk, Nenang ataupun Tiantara. Seperti itu, ada 3 pabrik. Itu saja dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Jika perlu penambahan, silakan teman-teman yang lain ditambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agung ya. Ya, kita kembalikan dulu ke. Oke, terima kasih Pak Agung. Nah, iya benar sekali Bapak Ibu ya. Sebenarnya memang dari dulu mungkin kita tuh sudah melaksanakan ya Bapak ya. Mungkin, nah disinilah butuh refleksi. Nah, jadi direfleksikan misalkan visi yang sudah kita buat, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, kira-kira direfleksikan sudah terwujud belum gitu. Nah ya, misalkan kalau masih ada yang kekurangan sedikit atau gimana, nah, koordinasikan lagi dengan refleksi tadi. Kita koordinasikan lagi bagaimana caranya untuk meningkatkan mewujudkan visi tadi. Misalkan dengan inisiatif perubahan tadi ya, jalan lain gitu. Nah, cara yang lain untuk meningkatkan itu boleh juga gitu. Makanya dibutuhkan yang namanya diskusi. Jadi setiap tahun tuh memang harus ada evaluasi program kan. Saya yakin pasti setiap sekolah pasti sudah melaksanakan evaluasi program ya di akhir tahun biasanya. Jadi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program kita yang sudah kita jalani, presentasinya gitu ya, presentasinya sudah seberapa jauh pencapaian yang sudah kita laksanakan tadi, sudah mencapainya berapa persen, kira-kira perlu peningkatan atau tidak. Itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya mendengar tadi Pak Agung, pemaparan Pak Agung tadi, kegiatannya sudah luar biasa. Nah, tapi mungkin dirasakan Pak Agung tadi masih ada sedikit kekurangan. Ini membutuhkan koordinasi yang lebih lagi, yang pastinya butuh kerjasama. Jadi tidak bisa di satu sekolah itu kalau mau mencapai visi itu tidak hanya 1 atau 2 orang guru ya, atau kepala sekolahnya yang menggebu gitu ya, tapi yang lainnya tidak ada di dukungan, kurang misalkan ya. Hanya segelintir guru aja yang mau peduli dengan pencapaian visi tersebut. Namun harus bekerja sama semua pihak. Semua pihak harus sama-sama mendukung program sekolah, harus sama-sama berusaha untuk mencapai visi yang sudah kita buat bersama-sama tersebut. Mungkin itu saja penguatan dari saya. Silakan Bu. Terima kasih Bu Tuti. Ya, baik.
baiklah. Jadi kalau kita tangkap dari diskusi ini, jadi apa saja inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama? Mungkin tadi diantaranya adalah seperti yang Pak Agung katakan tadi, diantaranya yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara menyeluruh mungkin Pak Agung ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita baru di kelas 7 untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang nanti akan kita tingkatkan di kelas 8 dan 9. Mungkin itu Bu Indah salah satunya ya. Oke. Kemudian tadi Pak Agung juga yang perlu kita perbanyak lagi, Pak Agung mungkin tadi belajar di luar lingkungan sekolah ya. Kalau kemarin di kegiatan P5 di luar lingkungan di P5 itu kita sudah ada satu kegiatan keluar belajar langsung dari tempatnya. Mungkin nanti akan kita tambahkan lagi ke beberapa tempat yang ada korelasinya dengan pembelajaran. Itu mungkin beberapa inisiatif Pak Agung ya. Oke. Selanjutnya kita lihat apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi kita sudah berdiskusi sama-sama bahwa visi kita ini tidak akan bisa kita wujudkan tanpa ada keselarasan antara seluruh pemangku kepentingan di sekolah kita. Ya, baik oleh guru, orang tua, kepala sekolah, dan juga kepala sekolah. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita selaku guru nih, apa saja contoh konkret yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan visi kita itu? Tentunya kalau di dalam pembelajaran, iya pasti kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Kemudian hal yang lain kira-kira Bapak Ibu apa contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan siswa kita ini berkarakter? Karena karakter itu mungkin tidak bisa ujung-ujung karakter begitu saja tanpa ada yang anak kita lihat, yang anak kita rekam dalam pemikirannya dan anak kita tangkap untuk pembentukan karakternya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira kalau kita dari guru dulu, apa saja yang bisa kita kita lakukan untuk mewujudkan visi sekolah kita itu? Mungkin dari Pak Hamdi. Yang nomor berapa? Baiklah, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin mencoba menjawab, mungkin agak ada salah, mengkoreksi Bapak Ibu. Mungkin apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Mungkin pertama kita harus mempunyai komunikasi. Pertama, dalam hal mewujudkan tersebut perlunya ada korelasi, komunikasi dan kolaborasi. Berarti kita harus punya khususnya wali kelas, khususnya punya untuk orang tua itu paguyuban. Nah, itu salah satu cara atau yang harus kita terapkan untuk mewujudkan visi. Karena melalui paguyuban sekolah itu tentunya orang tua harus tahu juga visi apa sih yang harus diterapkan, yang akan kita ciptakan harus dilaksanakan di sekolah. Tentunya dengan ada paguyuban wali kelas, orang tua wali dari siswa kita, tentunya mereka akan tahu, oh ternyata sekolah perlu ini. Kita akan bantu apa nanti melalui paguyubannya masing-masing. Jadi dengan kegiatan apapun yang kita lakukan di sekolah, apapun bentuknya dari visi dan misi, baik yang berwawasan lingkungan, kemudian ada kunjungan atau kegiatan apa yang mengikat di sekolah, orang tua akan tahu dan akan paham dan akan mengerti dan akan mengizinkan anak-anaknya untuk ikut begitu karena ada paguyuban, atau bahkan membantu baik secara material maupun secara tenaga gitu. Contoh yang kemarin kita terapkan adalah ketika kita membersihkan bersama-sama hutan sekolah kita secara bersama. Itu adalah hal yang bentuk kolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah kita akan berwawasan lingkungan. Ditambah lagi dengan yang kemarin kita pergi ke tempat home visit untuk P5 kita. Dengan adanya kolaborasi antara komunikasi orang sekolah dengan orang tua kita, dan orang tua itu tahu, oh ternyata anak saya akan pergi ke sana untuk belajar
gitu. Jadi mereka akan mengizinkan dan akan mengerti dan akan memberikan kontribusi secara oh ya saya izinkan. Itu satu kolaborasi. Jadi bentuk kegiatannya sudah kita laksanakan, tapi mungkin kedepannya perlu untuk peningkatan kegiatan lebih lanjut sesuai dengan visi yang kita cita-citakan yang belum kita kegiatan yang belum kita laksanakan untuk kolaborasi antara orang tua, kepala sekolah, guru dan warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Itu saja. Mungkin kalau kegiatan sebelumnya sudah kita laksanakan, tapi perlu untuk peningkatan kembali kegiatan apa yang sesuai dengan visi kedepannya kita. Gitu. Terima kasih. Oke, Pak Hamdi ini sudah mungkin dari 2 langsung merangkap ke yang ketiga Pak Hamdi ya. Oke, terima kasih sekali Pak Hamdi. Jadi Pak Hamdi sudah memberikan gambaran tentang kegiatannya ya. Terima kasih Pak Hamdi. Jadi sekali dayung 2, 3 pulau terlampaui Pak Hamdi ya. Oke. Ya, ada pendapat dari ibu-ibu gurunya ini, Mem Febri mungkin. Kasih. Bu Miftah atau Pak Yanto lagi? Sama yang disampaikan. Sama aja ya. Tugas paguyuban karena sekolah nilai ini memang itu yang tidak ada. Oke, bukan belum sih. Sudah, iya. Iya. Ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Agung, silakan. Oke, terima kasih. Menambahkan sedikit ya mengenai apa tadi kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi untuk terwujudnya peserta didik kita yang berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Jadi mohon maaf Pak Yanto, saya ralat sedikit. Jadi alhamdulillah sebelum pandemi kemarin kita sudah berjalan sangat lama untuk kegiatan paguyuban sekolah atau kelas. Jadi waktu itu masih Pak Abdul Rahman ya. Nah, jadi sangat aktif sekali. Bahkan 1 minggu sekali kami di sini Bu. 1 minggu sekali mengundang orang tuanya dengan dikoordinator oleh sering kemarin Bu. Bukan hanya sebulan sekali, tapi yang saya rasakan hampir seminggu sekali. Karena hampir seminggu sekali kita gotong royong setiap hari Jumat. Nah, jadi diserahkan ke orang tua supaya tidak melibatkan pihak sekolah yang terlalu mendalam begitu. Jadi diserahkan ke wali kelas. Jadi wali kelas yang mengkoordinir, wali kelas yang mengajak orang tuanya gotong royong, memperbaiki meja pada saat itu, mengecat meja, kemudian membersihkan lingkungan sekolah dan hutan lindung, sama menanam pohon. Itu untuk bentuk paguyuban kita. Nah, kalau boleh saya menambahkan, saya juga masih kurang yakin tapi benar atau tidak ini mengenai kolaborasi, mengenai kerjasama, karena tadi kan ada kaitannya dengan pihak luar. Jadi yang perlu saya tambahkan sedikit di sini untuk mencapai visi misi kita. Jadi inisiatifnya atau yang perlu ditambahkan idenya. Nah, itu menurut saya sendiri tentang bentuk kemitraan. Itu jadi supaya visi misi kita berjalan dengan lancar, sepertinya kita perlu mengembangkan sayapnya lebih luas ke dunia yang lain, kalau perlu ke luar negeri gitu ya. Nah, untuk bermitra dengan apakah itu dengan pribadi, dengan CV, PT ya, perusahaan ataupun ke organisasi-organisasi yang lain. Jadi itu sangat penting sepertinya untuk mendukung dari visi misi sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Agung, luar biasa idenya. Ya, jadi tadi salah satunya yang paguyuban tadi memang sudah diluruskan oleh Pak Agung. Memang kita sudah melaksanakan paguyuban, Bu. Cuman karena kemarin ada pandemi, jadi terhenti sementara. Tapi nanti Insya Allah kami akan menggalakkan kembali, mengatur sedemikian rupa nanti untuk kembali dapat aktif seperti sebelumnya, bahkan nanti lebih seperti itu Bapak Bu, kurang lebih. Kemudian
kemudian ya usul Pak Agung tadi, jadi bentuk kolaborasi kemitraan ya Pak Agung ya. Jadi nanti kami akan menambahkan kegiatannya itu adalah kemitraan dengan pihak luar. Misalnya karena kita di sini banyak sekali pabrik-pabrik yang berada di lingkungan kita, mungkin nanti kita akan menambahkan lagi. Kalaupun kemarin sudah ada bentuk kemitraan tapi belum banyak Pak Agung ya. Jadi nanti kita untuk lebih detail bagian-bagian mana saja yang yang perlu adanya kemitraan dengan pabrik-pabrik ataupun CV-CV di lingkungan sekolah kita. Oke, selanjutnya mungkin itu sudah terjawab semuanya ya Bapak Ibu ya. Dan yang terpenting menurut saya Bapak Ibu, ini menurut saya ya, apapun sehebat-hebatnya di luar yang mereka lihat, yang pertama yang menjadi yang dia lihat pertama kali dari kita sebagai guru oleh murid kita adalah hal-hal kecil dari kita Bapak Ibu. Entah saya salah atau tidak, apa benar sekali kata Bu Indah kemarin menyebutkan bahwa mengatakan bahwa misalnya kita datang tepat waktu ya Bu Indah ya. Ada Bu Indah ya, kemarin kita datang tepat waktu ke kelas tepat waktu, kemudian ke sekolah tidak terlambat, kegiatan pun diikuti. Mungkin itu sudah menjadi yang dia lihat. Namanya manusia, kita kan observasi ya. Siswa kita mengobservasi itu. Jadi kalau kita sudah bisa menanamkan salah satu karakter melalui apa yang kita teladankan kepada mereka, apa yang kita biasakan kepada mereka, mungkin mulai dari sana Bapak Ibu ya, kita datang ke kelas tepat waktu, mereka menunggu kita, entah apa nanti akan kita lakukan di kelas, tapi setidaknya saat kita mengajarkan kepada mereka bahwa kita tahu akan kewajiban kita, setiap ada peraturan kita kita patuhi. Mungkin nanti anak-anak kita atau murid-murid kita salah satunya upaya untuk pembentukan karakter itu akan terbentuk melalui apa yang dia lihat, apa yang dia tangkap ataupun apa yang dia rekam, kemudian diolah oleh saraf-saraf sensoriknya sehingga membentuk perilaku yang baik atau karakter yang baik bagi murid kita. Jadi selain keseharian yang dia lihat ke kita juga ada kebiasaan atau peraturan hingga nanti akan terbentuk visi sekolah kita, yaitu berkarakter profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi kesimpulan kita pada pagi ini, Bapak Ibu ada yang ingin menyimpulkan sebelum kita simpulkan Pak Bu Tuti ya? Ada Bapak Ibu? Pak Agung lagi. Jadi kesimpulan kita pagi ini, visi sekolah kita tetap kita memakai visi yang lama, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Dan nanti kita akan merumuskan beberapa misi tambahan selanjutnya untuk mewujudkan visi kita itu. Jadi Bapak Ibu nanti kita bersama-sama ya, Bapak Ibu ya mau menambahkan misinya. Bapak Ibu ya. Mungkin itu kesimpulan dari diskusi kita pagi ini, dan untuk terwujudnya visi kita itu tadi harus ada kolaborasi antara guru, kemudian orang tua, dan juga semua kepala sekolah, kemudian semua warga sekolah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Yuk kita bersama membentuk karakter atau mewujudkan visi kita ini secara bersama-sama, yang insya Allah nanti kalau anak kita, dan bukan kalau ya, insya Allah murid-murid kita ini adalah murid yang sesuai dengan visi kita sekarang di
masa yang akan datang. Saya yakin sekali dengan potensi Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah di sekolah kita mampu, kita harus optimis untuk dapat mewujudkan visi kita bersama. Setuju Bapak Ibu? Ya, kita kolaborasi bersama ya Bapak Ibu untuk sekolah mewujudkan visi misi sekolah kita nantinya. Terima kasih saya ucapkan dan saya kembalikan ke Tuti. Terima kasih Ibu Waryuniarta. Tepuk tangan untuk Ibu Waryuniarta. Luar biasa ya pemaparannya dan diskusi hari ini. Masya Allah, disinilah ya Bapak Ibu ya kita belajar bagaimana kita membuat visi sekolah, menentukan bagaimana langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut ya. Nah nanti kedepannya diharapkan dengan adanya program seperti ini kita mempunyai gambaran bagaimana cara kita melakukan koordinasi ya dengan rapat membentuk visi sekolah tersebut dari mulai tadi kalimat numpang tadi ya. Jadi di situ akan timbullah harapan-harapan kita. Jadi dari harapan-harapan kita terhadap peserta didik kita, disitulah akan muncul tujuan, visi yang akan kita inginkan ke depannya. Jadi yang kita harapkan seperti apa peserta didik yang kita harapkan ke depannya. Nah sedikit sharing aja Bapak Ibu ya. Saya menambahkan paling nggak nyampe 5 menit ya. Jadi saya sebagai pengajar praktik juga saya melakukan aksi nyata. Jadi bukan hanya CGP, saya juga jadi dari pembelajaran setiap modulnya saya melakukan aksi nyata saya terhadap sekolah saya. Jadi tidak hanya ilmu itu saya terapkan, saya bimbing di CGP, tapi saya juga menerapkan di sekolah saya. Bagaimana sih penerapannya gitu ya. Jadi saya sedikit sharing. Jadi kegiatan proyek yang saya laksanakan di sekolah, mulai dari saya membentuk paguyuban ya. Saya biasanya membentuk paguyuban itu ketika saya langsung mendapat kelas pada saat saya semester 1 ya, baru dapat. Kemudian kadang kan orang tua ini kan tidak tahu ya apa sih paguyuban, apa sih manfaatnya gitu ya. Disitulah kita kumpul sama-sama wali kelas dengan orang tua murid ya di kelas itu, kemudian kita jelaskan paparan sedikit, kemudian setelah dipaparkan barulah dibentuk mereka yang menentukan ya siapa yang jadi ketuanya, sekretaris bendaharanya. Nah setelah itu baru kita rencanakan program paguyuban kita ini mau bentuknya seperti apa. Lihat Bapak Ibu kelas kita seperti ini, kira-kiranya maunya seperti apa. Kemudian anak kita seperti ini misalkan ya, mau kira-kira Bapak Ibu pengennya seperti apa anak-anak. Kita juga bukan hanya membentuk visi di sekolah, tapi visi di kelas itu juga gitu. Nah, anak-anaknya pengennya seperti apa, dibentuknya pengennya seperti apa. Nah, disinkronkan dengan visi sekolah juga. Nah, setelah terbentuk program, pihak-pihak mana saja yang terlibat ya. Nah, disitulah akan aktif, ada grupnya ya paguyuban. Ya kita sebagai wali kelas harus memang ekstra sabar ya. Namanya juga dari orang tua itu kan pendidikannya kan kita tidak tahu ya. Ada yang SD, ada yang tidak SD malah ya. Ada yang SMP, ada yang SMA gitu. Ada juga yang mungkin S1. Nah mungkin yang ke S1 sudah paham kan, sudah mengerti. Tapi yang orang tua yang belum sampai ke situ pendidikannya kan, kita harus lebih ekstra gitu memberi perhatian kepada mereka, mensosialisasikan ya. Jadi kita selalu mengarahkan mereka tuh, oh lihat nih anak-anaknya seperti apa. Perlu dukungan orang tua karena kita ini kan ada apa Bu? 3 ya, jadi di situ ada umpan baliknya. Jadi orang tua seperti apa, refleksi ya. Jadi ada refleksinya selama kita menjadi nanti wali kelas itu, kekurangan kelebihannya. Nah itu di akhir nanti pas akhir tahun kita juga ada refleksi. Nah kemudian kegiatan yang konkretnya yang saya laksanakan, yang kolaborasinya dengan orang tua. Jadi saya ini akan dilaksanakan insya
Allah nanti ke depan ini untuk proyeknya ya, untuk tanggal 25 Februari ini saya sudah koordinasi. Jadi rencananya gini, kami akan ada pembelajaran di luar kelas. Kan kalau misalkan di dalam kelas tuh biasanya cuma hanya teori-teori gitu ya, prakteknya belum ada. Jadi saya akan mengajak ke sawah. Ada orang tua murid di kelas kami itu punya sawah, ada kebunnya juga, lalu di situ ada tambak ikannya juga Bu ya. Nah jadi saya sudah datang ke orang tuanya, boleh nggak kami datang ke sana. Kemudian saya juga sudah mengajak paguyuban, sudah bagaimana sih kegiatan yang mau dilaksanakan di sana, konsumsinya gimana, kemudian mau ke sana kan jalannya jelek ya. Pertamanya kami mengusulkan untuk bermotor anak dan orang tuanya, tapi repot katanya jalannya jelek, kemudian pasti banyak kan motornya kalau mau ini ya. Jadi resikonya lebih besar. Akhirnya kami setuju semuanya paguyuban tuh untuk menyewa mobil. Ada mobil orang tua di situ juga. Orang tua di situ yang punya mobil pick up yang bisa mengantar anak-anaknya. Jadi di situ kita mengadakan rapat. Sudah mengadakan rapat kemarin pada hari Senin kemarin ya. Pas saya memang kan nggak PI. Jadi saya di situ bagaimana Ibu sudah tanyakan. Makanya disitulah langsung deal semuanya dari mulai konsumsinya. Jadi kami akan nanti masak di sana, anak-anak mencoba mencari Bu, ada jahe segala macamnya, bumbu-bumbunya yang paling bawang merah bawang putih yang bawa aja kan. Nanti ada anak-anak cewek yang diajarkan memasak di sana sama orang tuanya. Orang tuanya pun hadir. Orang tuanya mungkin ada sebagian ya, nggak semuanya mungkin ya. Ada sebagian yang memang yang aktif benar di paguyuban itu paling minimal 5 itu. Kemudian anak-anak nanti belajar juga dengan yang punya kebun, bagaimana cara bercocok tanamnya. Ini loh bagaimana cara mengolah tanahnya sebelum ditanam. Nah, seperti itu. Jadi yang narasumber bukan guru di situ. Saya melibatkan orang tua. Jadi orang tua yang ini nanti anak-anak juga diajak mancing di situ. Jadi itu ibarat kata nggak perlu jauh-jauh kan. Di saya itu kan di Desa Bukit Layang Bu ya. Memang di situ banyak perkebunan ya. Saya bersyukur kalau di kota kan susah. Kalau mau nyari tempat-tempat seperti itu ya, mau ke desa dulu, koordinasinya jauh. Tapi kalau itu kan enak. Siapa anak-anak yang pertamanya saya tanya, siapa anak-anak yang punya kebun? Oh bapak saya katanya. Boleh nggak kira-kira nak? Boleh kayaknya aku coba nanti saya tanyakan. Sudah itu ditanyakan betul. Boleh saya datangi ke rumahnya. Gimana? Jadi program itu memang disusun benar-benar ditanyakan. Kemudian setelah fix boleh gitu dengan orang tuanya. Kemudian kami ini koordinasi dengan paguyuban tadi. Kemudian kami juga pas hari Senin itulah langsung habis rapat lihat lokasinya, kami bermotor becek-becek ya. Maksudnya gini, kalau kita sudah survei Bu ya, observasi ke tempat, kita udah tahu apa aja kegiatan yang mau kita laksanakan kan di situ sesuai dengan kondisi alamnya ya di situ apa saja. Nah jadi anak-anak sudah alhamdulillah sudah disusun. Insya Allah tanggal 25 ini kami akan mengadakan yang akan diundang juga. Selain itu pelaksanaan hari Sabtu ya. Jadi saya mohon izin dari kepala sekolah sudah koordinasi. Bagus Bu katanya. Saya setuju katanya. Nah di situ juga saya ya kalau kita nih sebagai guru, mungkin kalau Bapak Ibu ini kan masih muda-muda ya, mudah diajak kolaborasi. Kalau di SD kan udah ngomong ya, udah tua. Jadi saya lebih enaknya bukan menggurui, saya mencontohkan aja. Kira-kira kalau kegiatannya saya jalan itu berdampak positif pada mereka dan mereka mau mengikuti, ayo boleh gitu kan. Jadi saya undang itu kepala sekolah, guru-guru yang mau ini ikut boleh saya bilang. Jadi biar bisa belajar bersama-sama gitu. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dari saya sebagai pelaksanaan di situ, bisa mereka memberikan ini ya umpan balik gitu. Oh Bu, harusnya kayaknya kegiatannya lebih sempurna
sempurnanya kayak gini gitu ya. Bisa saling berkolaborasi dengan guru lain juga, bisa seperti itu. Nah, apalagi di sini mungkin ada guru mapelnya, ada yang dua ya, ada nggak? Nah, ada yang dua ya, bisa berkolaborasi gitu. Bu, kira-kira kita mau, kalau di kelas tuh kadang Bu, kita jelaskan, anak-anak bertanya seperti ini, apa tanamannya ini, nggak tahu mereka. Tapi kalau dia terjun langsung, lebih antusiasnya tinggi kan Bapak Ibu ya, benar kan? Seperti yang Bapak Ibu sudah laksanakan kemarin ya, field trip ya, saya lihat status Winda field trip ke Binyu ya. Nah, ke Binyu langsung ke tempat, pasti mereka lebih antusias. Jadi bukan hanya siswa SMP, SMA, tapi SD pun kalau namanya ke lapangan itu pasti seru, pasti lebih semangat belajarnya gitu. Nah, nanti setelah pembelajaran mereka secara alamiah tadi, barulah mereka akan membuat tugas-tugasnya dengan cara membuat kesimpulan dari kegiatan yang mereka laksanakan tadi, membuat rangkuman kegiatan tadi, apa saja belajar tentang tadi gitu. Bukan hanya bersenang-senangnya, tapi ada ilmu loh yang di dalam itu. Jadi bermain sambil belajar gitu kalau kata orang anak-anak TK tuh ya. Jadi bukan belajar sambil bermain sambil belajar. Jadi lebih enjoy gitu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, presennya yang luar biasa, keaktifannya ya. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Semoga kekeluargaan kita di SMP Negeri 3 Bakam ini menjadi lebih baik lagi, lebih solid lagi, lebih saling menguatkan ya satu sama lain, bukan mengoreksi tapi menguatkan, saling berbagi gitu. Jangan saling menjatuhkan. Jadi di sini kita satu tim. Satu tim itu harus saling mendukung. Jadi kalau ada yang susah satu ya, susah semua kan, gitu. Jadi saling menutupi, saling berbagilah apa kegiatan yang positif Bapak Ibu praktik baiknya gitu ya. Jadi semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi, kerjasamanya semakin solid dan insya Allah visi yang sudah kita rancang ini akan menjadi tujuan dan tercapai semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya. Karena waktunya juga sudah mepet, kita mau ke Bakam ya. Apabila ada penyampaian yang kurang, ada kesalahan, ada yang tidak sengaja menyakiti hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat, 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 hebat. Keren ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas dukungannya. Nah, beginilah Bu Yun, jadi ini yang hadir hari ini dengan tanpa ada yang tidak ada halangan tertentu, begitu berarti inilah yang mendukung kegiatan CGP Bu Yun. Jadi kita tahu kan, jadi yang untuk menggerakkan orang lain, kita lihat siapa yang mendukung. Tentunya hari ini yang hadir itu yang pertama mendukung. Jadi untuk ke sisa 4 bulan CGP, rangkul kembali teman-teman, dan disitulah proses pembelajarannya kita. Insya Allah saya tetap mendukung kegiatan di program guru penggerak begitu. Jadi kedepannya jadi saya ingin juga punya tubuh satu-satu lagi Bu ya. Semua kalau bisa semuanya CGP Bu. Cuma kalau Pak Hamdi, Pak Yanto itu belum bisa Bu. Belum cukup umum di program guru penggerak ya. Nah begitu, belum cukup iya aturannya. Jadi kita regulasinya yang terkendala, bukan orangnya yang nggak punya kompetensi gitu dan komitmen. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya dan yang sudah berpartisipasi aktif. Harapan Bu Yun ke depannya apapun kegiatan yang diadakan oleh Bu Yun itu sudah diinstruksikan oleh dinas, sudah terprogram oleh pemerintah, laksanakan dulu. Dengan hadir di sini berarti Bapak Ibu mendukung, support begitu. Jadi kita kasih waktu begitu ya. Toh juga ini waktu kerja kan? Gitu. Demikian, setelah ini kita yang ada kegiatan ke Bakam, silakan lanjutkan dulu sarapannya. Bu Yun sudah menyediakan sarapan Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
manis kan masih garam masih manis. Hebat, hebat. Mana sih? Hebat. Habiskan bendera. Bu, jadi kemana tadi? Terus yang lain? Bersama dengan teman-teman. Kalau belum menjelaskan kan sama nanti kan. Datang. 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 Bapak Ibu, ada belum sinkron ya anu kakaknya? Kakak DJP-nya belum sinkron ya? Kakak siapa? Kakak dengan PWP-nya belum sinkron ya? Kalau tamat DJ online itu kan Kita kali ada ini bukan contoh. kemarin murni ya nomor kakaknya nomor KTP. Ya belum mungkin. Kalau dulu kan di bawahnya tuh nggak ada nomor digit angka kakak kita. Kalau sudah valid tuh sebenarnya nggak ada masalah lagi. Kemarin itu ada kalau yang kemarin itu lupa. Yang di JP online-nya ada tuh bawahnya nomor KTP, bawahnya nih. Yang penting ini sudah tertulis valid. Oh, yang itu ya. Jadi kalau yang tetap apa ini? Penting. Sudah.